Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kresendia Chelsiani dari kelas 10 IPA 1 nomor absen 2 dan teman saya. Airin Jocelyn dari 10 IPA 1, nomor absen 5. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas biologi, kami akan mempresentasikan tentang Coelenterata. Coelenterata ternyata juga disebut dengan Cnidaria. Termasuk dalam kingdom Animalia, khususnya hewan tanpa tulang belakang atau invertebrata. Nama filum ini berasal dari kata coelos yang berarti rongga dan enteron yang berarti usus. Kalau diartikan secara umum yaitu hewan berongga. Nama lainnya adalah Cnidaria yang diambil dari nama sel Cnidosites yang mengandung sel-sel penyengat nematosis. Sel penyengat itulah yang menjadi ciri khas dari anggota filum ini. Coelenterata menggunakan rongga tubuh atau perutnya untuk mencerna makanan. Uniknya, rongga tubuh yang digunakan sebagai mulut juga berfungsi sebagai anus. Klasifikasi Coelenterata yang pertama bersifat multiseluler atau tersusun lebih dari satu sel. Yang kedua bersifat diploblastik, saat embrio yang memiliki dua lapisan tubuh, yaitu exoderm atau lapisan luar dan endoderm atau lapisan dalam. Habitatnya di air tawar dan di air laut. Keempat, bersifat eumetazoa, yaitu memiliki jaringan tubuh. Terdiri dari semua kelompok hewan utama kecuali spons, Placozoa, Ditschinsonia, dan kehidupan lainnya yang sudah punah atau tidak jelas di keberadaannya. Selanjutnya, simetri tubuh yang radial. Bagian tubuh yang tersusun melingkar atau bulat dengan bentuk tubuh silindris, globural, atau spherical. Rongga tubuh gastrovaskuler, yaitu untuk tempat pencernaan dan sirkulasi atau peredaran makanan. Tubuh berupa polip, contohnya hydra, dan tubuh berupa medusa, contohnya ubur-ubur. Mulut yang dikelilingi oleh tentakel. Tentakel yang berfungsi untuk bergerak, menangkap makanan atau mangsa, dan melindungi diri dari musuh. Pada tentakel juga terdapat kinidoblas atau kinidosit, yang berfungsi sebagai sel yang berisi alat penyengat. Pada setiap kinidoblas juga terdapat nematosit dilengkapi jarum penusuk yang menghasilkan racun yang dapat melumpuhkan saraf atau disebut dengan hipnotoksin. Tidak mempunyai kepala, anus, alat peredaran darah, alat ekskresi, dan alat respirasi. Struktur tubuh Coelenterata. Anggota Coelenterata terbagi menjadi dua bentuk tubuh, yaitu polip dan medusa. Meskipun ada dua bentuk tubuh yang sangat berbeda, namun struktur tubuh dari filum ini kurang lebih sama, yaitu memiliki tentakel, satu lubang mulut yang berfungsi sebagai anus, rongga gastrovaskuler, lapisan tengah atau mesoglea, lapisan dalam atau gastodermis, memiliki dua lapisan sel tunas tubuh, lapisan bagian luar atau epidermis dan lapisan dalam atau gastodermis. Memiliki sel penyengat pada epidermis dan terdapat satu ruang antara epidermis dan gastodermis yang berisi mesoglea berupa jeli. Bentuk tubuh polip bentuknya seperti tabung dengan mulut di ujung yang dikelilingi oleh tentakel dan terdapat di bagian dorsal. Pada polip terdapat baristalk, sedangkan bagian bawah atau dasarnya melekat pada substrat. Bentuk tubuh medusa. Mereka berbentuk menyerupai lonceng atau payung. Medusa memiliki mulut di bagian bawah atau oral pada bagian cekung konkav. Mereka memiliki tentakel yang memanjang dari pinggiran payungnya. Anggota Coelenterata yang memiliki bentuk tubuh medusa biasanya hidup bebas, jadi mereka tidak menempel pada substrat seperti bentuk tubuh polip. Sistem organ Coelenterata. Sistem organ Coelenterata dibagi menjadi dua,
Yang pertama, sistem pencernaan ekstraseluler. Berawal dari tentakel yang menangkap mangsa, lalu masuk ke dalam mulut, lalu dimasukkan ke dalam organ gastrosol berbentuk seperti kantong, lalu gastrosol akan mencerna makanan dengan bantuan enzim, lalu dilanjutkan dengan sistem pencernaan intraseluler. Sistem pencernaan intraseluler. Setelah gastrosol mencerna makanan dan diserap oleh gastrodermis, kemudian sari makanan disebarkan ke seluruh tubuh secara difusi. Difusi adalah perpindahan zat dari konsentrasi tinggi sampai konsentrasi rendah. Sisa dari makanan tersebut akan dimuntahkan kembali dari tempat masuknya, karena hewan ini tidak memiliki anus. Ciri umum setiap filum. Coelenterata dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan klasifikasinya, yaitu Hydrozoa, Scyphozoa, dan Anthozoa. Kita mulai dari Hydrozoa. Hydrozoa termasuk hewan akuatik, yaitu hidup di perairan, baik perairan tawar maupun laut. Tetapi sebagian besar hidup di laut. Hydrozoa hidup sebagai polip, medusa, atau keduanya. Umumnya mereka berbentuk polip atau polip dominan. Polip hidup secara soliter atau berkoloni. Medusa pada hydrozoa menunjukkan gerak fototaksis negatif dan fototaksis positif. Alat indera yang berupa oceli sebagai pengindra cahaya dan statosista sebagai alat keseimbangan. Berkembang biak secara aseksual dan seksual. Secara aseksual, pembentukan tunas pada bagian samping tengah tubuh hydra. Tunas memiliki epidermis, mesoglea, dan rongga gastrovaskuler. Tunas tersebut terus membesar dan akhirnya melepaskan diri dari tubuh induknya untuk menjadi individu baru. Secara seksual, dengan membentuk testes di bagian atas dan ovarium di bagian bawah. Beberapa spesies pada reproduksi seksual bersifat dioecious lebih dominan dan monoecious atau hermaprodit. Scyphozoa, habitatnya hidup di laut dan bersifat soliter atau hidup menyendiri, mengalami metagenesis atau bergiliran keturunan dari fase polip dan fase medusa. Lebih dominan karena fase polip mengalami reduksi atau jarang sekali ditemukan. Kelas Scyphozoa memiliki anggota dengan ciri-ciri tubuh yang menyerupai mangkuk atau payung yang tidak begitu cembung, transparan, berdiameter berkisar 7,5 sampai 30 cm. Terdapat kerongkongan yang menggantung atau manubrium pada tengah-tengah permukaan tubuh sebelah bawah. Anthozoa, habitatnya di laut. Anggota yang tergabung dalam kelas ini memiliki bentuk yang menyerupai bunga. Tubuh berbentuk silindris panjang 5-7 cm dan simetri radial. Bagian tubuh terdiri dari cakram pedal sebagai kaki, kolumna atau scapus atau batang tubuh, dan cakram oral capitulum. Mereka hanya mengalami fase polip soliter atau berkoloni, karena fase medusanya telah tereduksi. Gastrovaskuler, bersekat-sekat dan mengandung nematosita. Sel epitel cnidaria, pembangun koral, mengeluarkan dinding CaCO3 atau kalsium karbonat lalu menjadi terumbu karang. Contoh dan peranan. Yang pertama, Hydra, yang termasuk kelompok Hydrozoa. Merupakan polip air tawar, memiliki tentakel mengelilingi hipostoma. Dalam hipostoma ada mulut yang terdapat sel penyengat yang mengandung nematokis. Berkembang biak secara seksual dan aseksual dengan pertunasan. Memiliki peranan pada ekosistem air tawar sebagai predator yang memangsa krustacea, serangga, larva ikan, anelit, dan rotifer. Berperan dalam melindungi mikroalga dari predator. Hal itu terjadi jika adanya simbiosis antara hydra hijau dengan mikroalga dari genus Chlorella.
dan meningkatkan kadar oksigen perairan melalui proses fotosintesis. Yang kedua, Aurelia aurita, yang termasuk kelompok Scyphozoa, mengalami fase polip dan medusa. Bentuknya simetri radial. Larva planula memiliki cnidia, memiliki tentakel di sekeliling mulutnya. Sebagian mengandung racun yang menyebabkan gatal dan luka, dan bereproduksi secara aseksual melalui pembentukan tunas atau strobilasi, dan secara seksual dengan medusa. Memiliki peranan yang diduga memiliki kandungan asam lemak yang bagus, sehingga memiliki potensi dijadikan bahan baku. Tetapi untuk saat ini belum banyak dimanfaatkan. Anemon laut bentuknya seperti bunga atau mawar laut, silinder, melekat pada substrat, sebagian besar memiliki sel penyengat dan bereproduksi secara vegetatif, tunas atau fragmentasi, dan bereproduksi generatif menghasilkan gamet. Peranannya, salah satu sumber daya laut yang memiliki nilai ekonomis penting. Sebagai bahan makanan laut, seafood, terutama di luar negeri antara lain Prancis, Jepang, Korea, dan Kepulauan Pasifik bagian timur.